Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Cuacanya ya Pak, cuacanya ini sangat-sangat tidak mendukung ya. Ini sebenarnya sudah musim kemarau tapi masih dihujani terus nih. Jadi badan ini terasa agak linu-linu dan agak meriang-meriang lur ya. Tapi semoga kita dijauhkan dari yang namanya pegal-pegal linu dan meriang-meriang karena hujan di musim yang salah. Sebenarnya tidak salah, tapi ya tempatnya saja yang kurang tepat gitu ya. Oke, seperti pembahasan di sore hari ini, kita membahas ya bisnis, ya peternak, ya usaha. Kenapa saya bilang bisnis, peternak, dan usaha? Karena kita peternak ini ya disambil kita usaha ya kita harus bisa berbisnis juga lor ya. Kenapa saya bilang harus berbisnis ya supaya kita beternak ini tidak terlalu bosan dan tidak membosankan ya. Karena kalau kita hanya di jalur yang satu saja, di lajur yang sama, kita pastinya akan cepat bosan ya. Jadi untuk mengatasi kita bosan, bagaimana kita beternak ini sambil berbisnis, jadi supaya ada pemasukan lain dari beternak dan berbisnis ini lor ya. Misalnya seperti ini, kalau misalnya kita punya ayam, apakah sebaiknya kita harus menjualnya di usia yang seharusnya 4 bulan, 3 bulan, 5 bulan, atau bagaimana? Dan kalau menurut saya ini ya, ini kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya ada ayam yang sudah laku terjual atau sudah pantas untuk dijual, meskipun itu DOC ataupun umur berapa bulan atau berapa minggu, kalau sudah dirasa kita mendapatkan keuntungan, kenapa tidak kalau kita tidak jual. Gitu lor ya. Seperti video saya yang kemarin yang sebelumnya, kalau ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kenapa tidak ya. Seperti itu teman-teman, yang namanya kita berbisnis ya, kita tidak harus menunggu ayam itu harus usia berapa, harus laku berapa. Karena kalau menurut saya ini, apalagi ini ayam kampung ya, apalagi peternak rumah seperti saya ini, ayam kampung yang notabene-nya apa ya, notabene-nya pokoknya itulah usianya yang sangat-sangat tidak apa ya, tidak singkat. Kita membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk bisa dikonsumsi lor ya. Jadi kalau kita menunggu sampai bisa dikonsumsi ya kita lama juga ya. Dan di samping itu kalau kita menunggu sampai usia yang pantas untuk kita jadikan pedaging ya, kita juga sedikit boros di pakan kalau kita tidak bisa mensiasati dengan pakan alternatif ya teman-teman ya. Jadi seperti video yang kemarin saya menjualnya itu di harga sekitar 22.000, ada 26 ekor dan saya mendapatkan uang 580.000 kalau nggak salah ya, atau 8 apa ya, atau 560 kalau nggak salah. Apakah itu tidak rugi? Saya kira malah tidak ya, karena di harga segitu itu usianya baru 2 bulan atau berapa ya. Dan pakan pun saya juga tidak terlalu boros banget dan tidak terlalu menghabiskan banyak pundi-pundi pakan. Karena ya ayamnya belum terlalu banyak makan, sudah laku segitu ya, kenapa tidak kita jual ya, kita jual aja teman-teman ya. Dan seperti dilihat nih ya, di sini kosong melompong ya, yang hanya ada tinggal babonnya saja ini, seperti ini sore hari ini. Nah itu ada yang kawin. Ya seperti itu ya teman-teman ya, kemarin tuh saya jual di harga 22.000 dan menurut saya itu harga yang terbaik menurut saya ya. Terus siapa nanti yang membeli untuk usia segitu? Kita sebagai peternak kan ya juga harus kreatif ya, dan dituntut untuk bagaimana kita bisa mendapatkan apa namanya pengepul yang kita kira itu cocok seperti itu ya. Karena kita peternak kan ya bukan hanya berjalan sambil berjalan begitu saja ya, kita harus juga punya berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari ternak kita ya lor ya. Seperti itu teman-teman yang saya alami kemarin. Karena kemarin apa, setelah saya pikir, saya jual tuh di harga pedaging atau harga 60 sampai 80.000 per ekor, itu saya kira malah lebih menguntungkan di harga yang 22 kemarin ya. Di samping kita tidak boros pakan dan tidak boros keuangan, kita juga bisa meminimalisir yang namanya apa ya, yang namanya mencegah yang namanya aratan dan pageblok itu ya. Karena di usia yang segitu kan kita masih apa ya, masih
leluasa lah untuk bisa menekan yang namanya aratan ya, karena yang namanya aratan kan kita tidak tahu datangnya kapan, dan kita tidak tahu kapan akan menimpa kita. Kalau misalnya 2 bulan tadi yang saya jual 22, dan kita tunggu sampai usia 4 bulan, kan kita masih membutuhkan waktu 2 bulan lagi ya. Dan di waktu 2 bulan itu kan kita tidak tahu adanya pagebluk dan lain sebagainya lor ya. Jadi itulah yang saya maksud meminimalisir kematian dan meminimalisir adanya pagebluk. Nah, jadi kita ya peternak itu kita harus bisnis. Di samping itu kita juga bisa mencari anakan-anakan dari para peternak-peternak rumahan semuanya untuk kita beli dan kita jual lagi ya. Karena meskipun apa ya, masih kecil, kalau kita beli ya untungnya memang sedikit ya, paling 1.000, 2.000, 5.000. Tapi kalau jumlahnya banyak kan ya untungnya juga banyak juga ya teman-teman ya. Yang penting tidak saling merugikan dan saling menguntungkan antara kita dan peternak. Nah, seperti itu teman-teman yang saya sampaikan di sore hari ini ya. Karena kebanyakan teman-teman itu peternak rumahan umumnya seperti saya ini banyak yang sayang kalau misalnya ayamnya yang masih kecil-kecil tuh dijual dengan harga yang murah ya. Padahal saya kira itu nggak masalah, kalau banyak kan ya hasilnya banyak juga ya. Betul kan? Ya betul. Nah, itulah yang saya maksud yang namanya bisnis dan peternak dan usaha juga gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak bosan dan sangat semangat ya. Di samping itu kita bisa belajar bagaimana cara berbisnis yang baik dari peternak yang skala rumahan seperti ini. Siapa tahu kedepannya kita dengan berpikir yang kreatif dan positif, kita bisa menjadi peternak yang sangat luar biasa di daerah kita ya teman-teman ya. Karena seperti yang saya ketahui ini, meskipun modelnya begini nih, yang saya kira ini masih sederhana banget, tapi menurut orang-orang di sekitar saya ini, orang-orang di sekitar kampung saya ini termasuk orang yang sukses dalam membudidayakan ternak ayam kampung ya lor ya. Karena kebanyakan teman-teman peternak rumahan semua banyak yang gagal ya saat membudidayakan ayam kampung ya, terjadi kematian, pagebluk, penyakit yang datang tiba-tiba itu selalu menyerang di teman-teman peternak rumahan semuanya. Dan alhamdulillah ya, di peternakan saya ini meskipun seperti ini, sederhana seperti ini, itu jarang sekali yang namanya pagebluk menyerang ya. Ya karena kita rajin mencegah yang namanya pagebluk itu dengan menyampur pakan ya. Saat memberi pakan kita campur dengan obat-obatan ramuan tradisional yang sangat kita mudah temui di sekitar kita ya. Banyak banget lah pokoknya lah. Jadi kita alhamdulillah ya jarang yang terjadi namanya kematian massal itu ya. Kalaupun ada ya lumrah, yang namanya hewan punya nyawa. Jadi lumrah kalau ada kematian 1, 2 itu sudah, saya kira sudah lumrah ya. Peternak besar pun juga pasti mengalami yang namanya kematian yang seperti itu ya. Yang penting tidak signifikan lah, tidak banyak banget. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kembali ke pembahasan ya. Kita ya peternak ya bisnis ya. Biar kita itu ada kemasukan dari bisnis kita. Dan untuk saat ini nih saya sebenarnya sudah punya rencana seperti itu, ingin memperbanyak DOC dari indukan-indukan yang saya punya ini ya. Tapi waktu ini lor ya. Pacek cuma 1, babon ada 11. Dan akhirnya ya kita tidak bisa memenuhi target yang kita inginkan ya. Kalau misalnya kita bisa membuat koloni itu lebih bagus lagi ya, punya mesin penetas telur, penetas sendiri. Jadi kita bisa enak ya, kita bisa bisa men-setting ya. Siklusnya kita bisa buat ya, misalnya 1 bulan kita harus jual DOC dan 1 bulan lagi kita jual pedaging. Seperti itu malah lebih enak lagi kalau menurut saya teman-teman. Karena ya saya masih sibuk, jadi tapi rencana itu sudah ada ya. Saya kira itu kemarin saya jual seperti itu bagus banget, dan saya jadikan ini referensi ya, untuk memajukan lah ya peternakan di kandang saya ini. Oke dulu semuanya ya, demikian video hari ini ya, semoga bermanfaat. Kita bisnis ya, peternak ya usaha.
Dan kita sampai bertemu lagi di channel peternak tradisional di waktu yang sama. Semoga peternak Indonesia ini sukses semua. Semoga peternak rumahan bisa menjadi peternak yang sangat handal, bisa berpikir kreatif dan bisa memajukan peternakan Indonesia ya. Salam seduluran, salam peternak tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.